kita semua buat ngobrolin tentang etika dalam berbicara. Sebenarnya kalau di dunia public speaking ini sangat penting sekali ya. Ketika kita berbicara di depan umum, kita ngomong sama orang, kalau kita salah etikanya itu akan ada penangkapan yang berbeda dari orang lain. Nah, sebenarnya ini pengalaman pribadi sih hari ini. Kenapa? Karena Febi harus berhadapan dengan seseorang yang merupakan pelayan publik. Jadi kita ya, kalau misalnya kita itu bekerja di satu instansi, apalagi instansi itu adalah pelayanan publik, seharusnya kita tidak pernah boleh merasa bahwa kita itu lebih dari orang lain. Karena sebenarnya kita itu pelayan publik. Mau kita adalah bosnya, tapi kalau kita adalah pelayan publik, pelayan masyarakat, maka kita tuh harusnya mengayomi masyarakat. Nah, kejadiannya itu mungkin ini lebih ke tentang bagaimana ketika kita berbicara dengan orang lain. Etikanya, caranya yang baik. Situasi yang terasa adalah kita seperti diacuhkan. Kita seperti merasa diremehkan. Apalagi pada saat kita berbicara dengan orang lain yang menganggap kita itu rendah. Itu akan menjadi satu situasi yang sangat tidak nyaman ketika kita sedang berbicara. Nah, di sanalah sangat diperlukan adanya etika. Orang yang ilmunya makin tinggi, orang yang punya segala sesuatu, mau dibilang kaya banget gitu ya. Orang yang jabatannya itu udah tinggi banget, orang yang sudah punya banyak hal yang bahkan sudah tidak terhitung, istilahnya mungkin tidak berseri, itu biasanya lebih down to earth, orangnya lebih membumi. Nah, kalau yang baru setengah-setengah bisa kejadian, jadinya kayak setengah-setengah juga ya. Nah, cuma permasalahannya adalah bagaimana caranya kita supaya pada saat kita menyampaikan hal yang ingin kita sampaikan, itu tersampaikan kepada orang lain tanpa harus menyinggung orang lain. Mungkin kalau untuk seorang penyiar, mereka sudah belajar juga ya bagaimana ketika menggunakan voice dengan baik untuk menyampaikan pesan kepada pendengar. Itu kita sendiri yang harus dipersiapkan. 2, audiens atau orang yang kita ajak bicara. 3, materi. Nah, ini ada pembahasannya di teknik untuk berbicara di depan umum dengan cara mudah. Nah, yang kita bahas sekarang adalah terkait dengan orang yang kita ajak bicara. Gimana caranya supaya orang yang kita ajak bicara itu merasa nyaman tanpa harus menyinggung? Nah, kejadiannya adalah mungkin ini ada urusannya dengan kepentingan orang banyak. Contohnya, sekarang misalnya nih, kayak lagi banyak karena pandemi COVID-19, jadi pemerintah itu menggelontorkan banyak sekali bantuan kepada masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang dapat, ada sebagian masyarakat yang tidak dapat. Nah, masyarakat yang tidak dapat ini pasti bertanya banyak hal. Mungkin mereka bingung kenapa kok saya tidak dapat, sementara saya itu harusnya mendapatkan hak gitu ya. Atau misalnya dia bertanya, aduh tetangga saya sama posisinya dengan saya, datanya saya masukin sama, kok ternyata saya nggak dapet gitu. Mungkin udah sabar nih nunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, 10 hari gitu, udah nungguin, ternyata belum juga. Nah, terbersitlah dalam hati ingin bertanya gitu kepada pejabat publik gitu, kepada orang yang notabene memahami bahwa oh ternyata ini di sini nih, datanya di sini, ini di sini, di sini. Ketika kita bertanya, kemudian kita dilayani dengan baik, masyarakat awam ini akan juga mengerti dengan baik. Tapi ketika kita menyampaikan sesuatu dengan nada yang tidak baik dan dengan cara yang tidak baik, maka penerimaannya juga akan sangat tidak baik. So, mungkin ini tidak perlu sebenarnya dipelajari, tapi kita harus tahu apa saja yang perlu kita ketahui dari etika dalam berbicara. Yang pertama, kita fokus pada orang yang kita ajak bicara. Entah itu by phone, entah itu melalui kayak sekarang kita melalui media, atau mungkin Zoom. Kalau rapat sekarang di masa pandemi itu kayaknya lebih banyak yang namanya Zoom gitu ya, rapat-rapat meeting virtual.
buat didengar, bukan nada tinggi. Kalau kita baru aja ngobrol tiba-tiba udah yang, Anda mau nanya apa? Kayak gitu ya. Kenapa sih tidak bisa dengan nada yang lebih baik? Ada yang bisa dibantu, Pak? Ada yang mau ditanya? Itu akan dijawab dengan baik juga oleh penerima. Iya Bu, saya mau nanya ini. Yang namanya orang awam, mereka memang benar-benar tidak paham sistem, tidak paham koordinasi, tidak paham hal-hal yang mungkin ya mereka tidak pernah temuin itu. Sementara kita yang memang setiap hari ngurusin itu aja, mungkin udah bosan gitu ya untuk nyampein ke orang lain. Ketika kita menyampaikannya dengan baik, dengan nada yang pas, maka orang itu akan menerima dengan baik juga. Yang ketiga, penggunaan bahasa. Siapa yang kita ajak bicara? Kalau orang yang kita ajak bicara dari kalangan akademisi, dari kalangan atas, dari kalangan menengah, atau dari kalangan bawah, semuanya harus disesuaikan. Gak bisa kalau kita mau ngomong istilah-istilah yang tinggi misalnya gitu ya, secara koordinasi yang sudah kami lakukan, degradasi yang terjadi. Sementara yang kita ajak ngomong, ini pedagang. Mungkin ada beberapa pedagang yang paham, tapi tidak semua. Petani yang cuma ngurusin cangkul-mencangkul. Oke, mungkin ada yang mereka paham, tapi tidak semua istilah itu pantas juga kita gunakan untuk mereka. Gunakanlah kata-kata yang sederhana. Semakin sederhana kata-kata yang kita gunakan kepada siapapun, itu akan diterima juga lebih mudah dan lebih cepat diserap. Kecuali kita nih lagi ujian tesis misalnya gitu, itu bisa jadi kita gunakanlah istilah-istilah berat yang memang menambah dan kita menyapa dengan baik. Orang tidak paham, kita ulangi lagi. Kalaupun nih ya, misal yang ditanyakan itu nantinya menjadi hal yang mentok. Contoh gitu ya. Ini nih kita udah tahu loh ya. Kayak Feby itu kebetulan memang bekerja di yang namanya layanan publik. Namanya aja pelayanan publik gitu. Jadi kita sudah tahu bahwa bagaimana caranya agar orang paham. Kalaupun kita harus menjelaskannya berulang-ulang, tak masalah. Yang penting orang memahami dan mengerti. Itu akan sangat membuat orang menghargai apa yang sudah kita lakukan dengan cara yang baik. Nah, ini juga terkait dengan cara kita menghargai orang lain. Ada orang yang udah datang nih ya ke tempat kita jauh-jauh. Ada tinggi, wah Bapak nanya mulu sih, masa sih nggak nyambung-nyambung kayak gitu-gitu. Itu akan sangat membuat orang lain kecewa. Kenapa kita tidak benar-benar menghargai seperti orang tua kita? Kalau dia lebih tua ya, kalau dia lebih muda seperti adik kita anggap. Ya monggo duduk dulu, ada yang bisa saya bantu, mau tanya apa? Oh ya Pak, gini. Sebenarnya ini agak sulit Pak, misalnya ya, kalau memang nggak bisa gitu ya. Tetapi kita akan tetap usahakan Pak. Seandainya nanti memang tidak bisa, mohon dimaklumin ya Pak. Tapi kita akan usahakan, nanti saya masukkan dulu ininya ke sini. Karena kita yang ini akan sangat memberi dampak yang baik bagi orang yang kita ajak bicara. Sesimpel itu sebenarnya ketika kita berbicara juga di depan publik. Pada saat kita public speaking. Sama halnya. Ketika etika-etika yang kita gunakan dalam keseharian, kita gunakan juga pada saat kita berbicara di depan umum atau berbicara face to face ya, 2 orang atau mungkin 3 orang dengan cara kontak mata yang baik, kemudian tersenyum, itu akan memberi dampak yang sangat baik. Yang awalnya tuh mumet nggak ada solusi, ternyata bisa jadi ada solusi. Simple, mudah, dan harus ada niat yang baik dari hati. Etika akan berjalan kalau orangnya emang punya niat yang baik. So, jangan lupakan etika dalam berperilaku sebenarnya ya. Dalam berbicara, dalam kita bersikap, dalam banyak hal.
Ketika etika itu dijunjung tinggi, maka lihatlah apa saja hasil-hasil yang akan kita dapatkan. Terima kasih untuk hari ini. Tipsnya etika dalam berbicara. Saya Feby Prabitasari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Sampai jumpa. Be professional broadcaster. Semoga kamu jadi broadcaster yang handal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.